Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum Pak Fikas menyampaikan materi pada pagi hari ini, Pak Fikas akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Pak Fikas berpesan anak-anak jaga selalu kesehatannya dengan cara mencuci tangan dan memakai masker saat berpergian serta menjaga jarak. Oh iya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 sub 1 mata pelajaran PPKN, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kalian persiapkan baik-baik ya. Kalian siapkan buku, kemudian LKS-nya. Kalian simak dengan baik-baik video penjelasan dari Pak Fikas. Oke. Yang pertama yaitu tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak, Convention of the Right of the Child, pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan anak-anak di dunia. Menurut konvensi tersebut, hak anak dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidup, meliputi hak untuk mempertahankan hidup, memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya. Yang kedua, hak tumbuh kembang, meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup yang meliputi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Yang ketiga adalah hak perlindungan, meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, serta keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi. Yang terakhir adalah hak berpartisipasi, meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam keluarga, hak berkeluh kesah, serta memilih pendidikan sesuai minat dan bakat. Menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita terima. Jadi segala sesuatu yang kita peroleh dan kita terima itu disebut dengan hak. Hak siswa di sekolah itu antara lain, yang pertama, mendapatkan perhatian dari guru, seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Kedua, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas, dan lain sebagainya. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kemudian, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian, yaitu menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Pada slide tadi kita sudah belajar tentang hak. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar tentang makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kalau tadi, hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita terima. Berbeda dengan kewajiban. Kewajiban adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapat peringatan dan sanksi. Jadi, kewajiban itu harus kita lakukan atau wajib kita lakukan. Kemudian, kewajiban dan hak itu selalu berdampingan
Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus menyelesaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Seperti itu. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Berikut adalah contoh kewajiban di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Di sini ada tabel, di situ ada kewajiban dan hak. Yang pertama, kewajiban membuang sampah ke tempat sampah. Berarti itu adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, apa yang kita peroleh dari kewajiban tersebut? Haknya adalah lingkungan sekolah menjadi bersih. Kemudian, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Hak yang kita peroleh adalah mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Hak yang kita peroleh adalah diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi dapat cepat terpecahkan. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, itu kewajibannya. Hak yang kita peroleh adalah ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Kemudian, bertanya kepada guru dengan santun, itu kewajiban. Hak yang diperoleh adalah mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan santun pula. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan mentaati peraturan. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Yang pertama, mentaati peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan fasilitas umum, mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah, membayar pajak dengan tepat waktu, dan menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Selanjutnya, menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tadi kita sudah belajar tentang hak, kemudian kewajiban, dan yang ini adalah tentang tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Pengertian dari tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Jadi tanggung jawab itu adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas yang diberikan. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi tanggung jawab itu tidak ada paksaan dari orang lain, murni dari diri kita sendiri. Seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Bergerak cepat untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian, menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Jadi, saat kita menunda tugas kita, itu maka hak orang lain itu akan terganggu juga. Seperti itu. Kemudian, bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan
paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Yang terakhir, cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab itu ada 4, yaitu yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri atau pribadi. Dan yang terakhir adalah menghormati hak-hak orang lain. Bagaimana penjelasan dari Pak Vikas? Semoga kalian dapat paham ya. Sekian dari Pak Vikas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.